Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya Ari Senjaya dan istri saya Ibu Alin akan bersaksi bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan saya dari sakit COVID-19 yang cukup berat. Total saya di rumah sakit adalah 51 hari dan 30 harinya ada di ICU. Nah di dalam ICU itu saya 13 hari tanda kutip saya dimatikan. Dipasangin ventilator, dipasangin tracheotomy yang di leher yang dibolongin karena saya punya dahak dan batuknya begitu kuat dan sampai dibolongin. Kemudian waktu saya dipasangin ventilator saya tidak sadar. Nah, di dalam saya tidak sadar itu, di alam bawah sadar itu, ada beberapa kejadian dalam hidup saya. Yang pertama adalah ada firman Tuhan yang berkata, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal apa yang aku katakan engkau tidak lakukan?" Setelah saya sembuh, saya cek adanya di Lukas 6 ayat 46. Kemudian pada saat itu saya bilang, "Tuhan ampuni saya Tuhan. Mungkin ada firman Tuhan yang belum saya menjadi pelakunya Tuhan. Ampuni saya." Saya responin pada saat itu juga. Kemudian ada sebuah lagu yang selalu terngiang-ngiang di dalam alam bawah sadar itu. "Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saya berkata sama Tuhan, "Tuhan, saya mau melihat pelangi kasih Tuhan." Mulai dari saat itu saya ada pengharapan bahwa Tuhan sanggup sembuhkan saya. Tuhan mau sembuhkan saya. Kemudian di dalam perjalanan waktu saya di bawah alam sadar itu, bukan hanya dua hal tadi, ada juga teman-teman saya, kenalan saya yang sudah meninggal itu datang pada saat itu, ya, yaitu dua orang, satu pria, satu wanita, semuanya teman saya, semuanya saya kenal. Kemudian ada sebuah topeng yang begitu seram, begitu menakutkan. Saya tengking dalam nama Yesus di alam bawah sadar saya, kemudian itu hilang. Kemudian setelah 13 hari saya baru sadar. Setelah 13 hari dimatikan tanda kutip, ya. Jadi, nah setelah sadar saya melihat disitulah butuhnya iman. Iman sangat berkaitan dengan imun, ya. Iman yang pertama adalah kita mesti imunitas tubuh kita harus bagus, yaitu olahraga, pola makan yang sehat dan sebagainya. Yang kedua adalah imunitas jiwa. Bagaimana kita punya pikiran, hati kita, seluruh aspek kehidupan kita selalu harusnya kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Perkatakan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana imun roh, yaitu datang menyembah kepada Tuhan, datang intimasi dengan Tuhan, berbahasa roh, penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya saya bisa survive. Itu juga salah satu iman saya kepada Kristus.
Di satu sisi saya beriman, di sisi yang lain saya berserah sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan saya hidup untuk kedua kali, sehingga saya boleh pulang ke rumah. Tapi selanjutnya saya mungkin diperlengkapi oleh kesaksian istri saya. Saya persilakan Ibu Alin. Shalom semuanya. Saya percaya ini semuanya karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dan mujizat Tuhan yang terjadi pada suami saya. Nah, setelah begitu udah 5 hari dia diminta ke high care, terus saya berapa hari kemudian saya pulang, tapi dalam keadaan positif saya pulang ke rumah. Akhirnya saya sangat-sangat stres karena si Pak Ari itu di ICU, dokter udah bilang sama saya akan tidurin dia 13 hari katanya gitu. Terus udah dokter itu setiap saya update kondisinya, kelemahannya, dokter suruh siap-siap ya Bu, kita berdoa ya. Itu yang membuat stres dan saya depresi dan saya tidak bisa makan, asam lambung saya naik. Karena kenapa? Saya punya trauma. Tahun 2020 adik saya meninggal bulan Mei dan suaminya nyusul Desember. Tapi mereka bukan COVID, autoimun. Dan Januari tanggal 26 Januari ibu saya meninggal COVID. Akhir Januari kami berdua kena COVID. Itu yang membuat saya trauma dan saya begitu banyak traumanya. Saya stres. Akhirnya saya saya ada di komunitas gereja, komunitas komsel, komunitas wanita bijak, semuanya. Saya telepon sama mereka sangat membantu dan menguatkan. Saya pikir kalau kita hidup ya tanpa komunitas, tak hidup sendiri gitu, bagaimana jadinya dalam keadaan kita begitu? Semua orang pasti bukannya nggak bisa nolong, tapi kita butuh itu teman komunitas untuk mendengar saya punya cerita, mendengar saya punya keluhan, beberapa teman gitu di komunitas gitu. Akhirnya terus saya melihat karena saya nggak bisa tidur, saya melihat catatan Pak Ari. Catatan Pak Ari itu ada tentang iman, pengharapan kasih. Saya udah siapin semua perlengkapan Pak Ari untuk pakai di peti mati. Dia punya jas, dia punya celana panjang, dia punya kaos kaki, semuanya. Akhirnya saya dengar udah ada iman begitu. Saya bilang begitu, Tuhan saya nggak mau ya, saya mau dengan iman. Dengan iman, walaupun saya tidak melihat, tapi saya percaya, namun saya tidak melihat, saya percaya. Akhirnya tuh bajunya saya gantungin semuanya, sepatunya saya keluarin. Setiap malam saya nggak bisa tidur, saya pakai kertas folio, saya tulis, Pak Ari sembuh. Saya bersyukur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dan Alin sembuh, Alin sehat. Terus saya tulis dengan segitu, dengan iman saya tulis. Terus ada satu hal yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus kalau boleh Pak Ari kasih kesempatan untuk pulang lagi ke rumah sini bersama-sama saya, dan mungkin dalam beberapa waktu ada Pak Ari di kebersamaan, saya kurang menghargai kebersamaannya. Akhirnya saya pulang, dia pulang gitu ya. Saya bersyukur, saya minta maaf dan saya bersyukur ya kalau semua itu mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Saya bersyukur dalam nama Yesus. Ya, pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada komunitas keluarga besar yang ada di gereja ya maupun dimanapun yang saya kenal. Ya, mereka berdoa buat saya. Saya percaya itu mujizat dari Tuhan. Bukan saya bisa disembuhkan, bukan berarti saya lebih beriman dari orang lain, bukan berarti saya lebih beda, tapi saya percaya kalau ada orang yang dipanggil pulang pun karena COVID, itu tugasnya sudah selesai, waktunya sudah selesai. Di usia saya 75 tahun, rupanya Tuhan masih menginginkan saya berkarya di ladang Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan ya. 11 Februari 2021 jam 3 sore itu adalah WA terakhirnya Pak Ari sebelum tanda kutip dimatikan ke saya. WA perpisahan. Ya, memang saya melihat kalau bukan karena Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin beliau hari ini sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi yang hari ini sungguh-sungguh kita dengar pesan Tuhan di akhir tahun ya, lewat kesaksian hidup Pak Ari. Saudara, Lukas 6 ayat 46, saya mau mengulang kata-kata firman Tuhan ini yang mengingatkan Pak Ari waktu beliau
ada di rumah sakit. Dikatakan demikian, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saya nggak pernah melihat celah di dalam kehidupan Pak Ari dalam tanda kutip berbuat dosa, berbuat kesalahan. Pak Ari orang yang taat, Pak Ari orang yang melayani Tuhan. Tetapi beliau di usianya ke-74 ya waktu itu ya, belum ulang tahun kemarin 75 ya. Saudara, firman Tuhan menyampaikan demikian. Saya bilang 75 tahun belum taat. Saya ini setengahnya, saya juga merasa apalagi saya. Jangan-jangan saudara, hari-hari ini memang firman Tuhan ini bukan hanya untuk Pak Ari saja, tapi untuk kita semua. Apakah hari ini kita yang hanya cuma berseru-seru, Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Firman Tuhan ini ya paralel dengan Matius 7 ayat 24-27. Saudara tahu firman Tuhan ini berbicara demikian. Ya. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita sering mendengar firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kita sering sebenarnya tiap hari pun mungkin kita melakukannya. Ya dalam pengertian kita 4M. Saudara, kita baca Alkitab, kita khatam, kita dengar firman Tuhan mau lewat khotbah, lewat apa yang saudara dengar yaitu firman Tuhan. Apakah saudara hari ini ketika kita mendengar, kita melakukannya apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini jujur saudara, memasuki 5 hari lagi tahun 2022, kira-kira apa saja saudara ketaatan kita yang belum kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melakukan resolusi demikian saudara. Ya, goal setting yang saudara sudah buat, apa yang saudara impikan di dalam rencana-rencana hidupmu. Apakah hari ini ada unsur ketaatan yang kamu masukkan ke dalam semua rencana itu? Apakah sebenarnya yang kita lakukan sesungguhnya hanyalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita hanya ingin mencapai, memuaskan ego kita. Tetapi kita nggak dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mendengar firman-Ku tetapi tidak melakukannya, ia adalah orang yang bodoh. Tetapi jikalau ia melakukannya, dikatakan firman Tuhan, dia adalah orang yang bijaksana. Saudara, Alkitab tidak mencatat dia akan menjadi orang yang pintar. Ya, saya pernah membahas ini saudara. Apa bedanya orang yang pintar dan orang yang bijaksana? Ya, kalau orang yang bodoh ya udah jelas saudara. Kalau seseorang lewat sebuah jalan dan ada lubang, dan ada orang yang pernah terjatuh. Orang pintar saudara, dia tentunya, dia tahu itu ada lubang, dia akan menghindari lubang itu, dia akan lewat. Melintasi lubang itu saudara, tanpa dia terjeblos. Tapi cukup saudara, Alkitab bilang kita jadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia udah tahu ada orang yang kejeblos di jalan itu dan ada resiko, dia nggak perlu lewat situ saudara. Dia cari yang jalan yang lain yang lebih aman. Saudara, sebenarnya hidup kita ini hanya butuh ketaatan aja. Semua firman Tuhan sudah lengkap. Jangan ada yang ditambahi atau dikurangi. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan sudah tertulis. Kita belajar dari peristiwa kebodohan-kebodohan tokoh-tokoh Alkitab. Kejatuhan-kejatuhan mereka.
Apakah perlu kita mengulanginya hari ini? Tentunya Alkitab ditulis untuk memberikan nasihat supaya kita tidak mengulangi apa yang mereka lakukan. Ada amin? Saudara, tentunya kita mau jadi orang yang bijaksana, yang tahu peristiwa-peristiwa. Mengapa terjadi perpecahan? Karena ego. Mengapa ada orang yang jatuh berbagai-bagai dalam pencobaan? Karena cinta akan uang. Saudara, mari hari ini kita mau jadi pribadi yang taat sama Tuhan. Engkau yang di rumah, engkau yang hadir di sini, dimanapun saudara berada, mari obedience is once. Inilah tema di akhir tahun ini saudara. Untuk kita memasuki tahun yang baru. Obedience is once. Apa maksudnya saudara? Ini idiom, ini istilah ya saya dapetin waktu saya ikut parenting, waktu istri saya hamil, ya menantikan anak pertama kami dididik. Ketaatan itu dimulai seketika, dimulai saat perintah yang pertama. Jadi jangan ada kompromi, ya. Ada banyak orang tua di masa lalu kalau mendidik anak mereka. Anak mereka kenapa nggak taat? Kalau misalkan anaknya disuruh, tolong mandi sekarang. Kalau nggak lakukan, papa hitung. 1, 2, 3. Ketika perintah urutan ketiga baru dilakukan saudara. Obedience is once. Obedience itu bukan bicara begitu saudara. Ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau taat saudara. Saat itu juga. Janganlah engkau keraskan hatimu saudara. Ketika engkau mendengar suara Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bicara hari ini saudara, taat. Patokannya hati nurani kok. Hati kita tempat tinggalnya Tuhan. Ada orang yang berusaha menyimpan kepahitan, kesalahan orang lain bertahun-tahun. Sampai tunggu khotbahnya Pak Billy 2 minggu yang lampau. Suruh mengampuni. Saudara, mari apa yang kita dengar, kita lakukan. Dulu kalau pernah sekolah minggu, saya ini telat sekolah minggu saudara. Saya bertobatnya waktu kuliah. Ada lagu saudara. Obedience, ya, boleh dikeluarkan liriknya. Ya, saudara di sini ya, saudara yang di rumah, dimanapun saudara. Ini lagu bagus, saudara. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show what you believe. Doing exactly what the Lord commands. Doing it carefully. Action is the key. Do it immediately. Joy you will receive. Mau nyanyi? Kita nyanyi ya, relax saudara. Saudara yang di rumah, saudara bisa sambil berekspresi juga ya. Tentunya kalau ada anak-anaknya dipanggil, saudara yang di sini ya. Mari kita coba ulangi lagi. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it carefully. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Amin. Amin. Ketaatan kita, ekspresi kita saudara. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya kita pernah mendengar ya ada sebuah statement yang bagus sekali saudara. Penyembahanmu itu adalah ketaatanmu saudara. Bukan nyanyian. Hari-hari ini kita seperti diberangus. Bernyanyi, sulit berekspresi. Tetapi sesungguhnya Tuhan lagi mempersiapkan gerejanya supaya masuk di dalam masa-masa yang sulit lebih siap lagi. Amin. Mungkin kita nggak bisa berekspresi secara ya mungkin visual ya dengan dandanan yang begitu menarik sudah dipersiapkan dari rumah. Tetapi di sini ketutup setengah saudara. Tapi memang hati kita yang Tuhan lihat. Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita taat hari ini?
Mau jadi taat? Gampang saudara. Tuhan Yesus sudah buktikan di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 5-11. Dikatakan hendaklah kamu sebentar ya saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara jangan bilang gini, itu kan Yesus. Enggak saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus yang pernah ada di dunia, dia sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia, tujuannya apa? Dan di dalam, saudara? Di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan saudara? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat ke-8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, maksudnya apa sih? Tuhan tuh lagi mau kasih contoh, ngasih teladan. Dia pernah jadi manusia. Cukup ngapain saudara? Mati. Nah, ya, mati apa saudara? Mati egomu. Musuh ketaatan itu ego saudara. Musuh ketaatan itu ya diri kita sendiri, pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Saudara kalau mau belajar taat saudara, jangan banyak kompromi, jangan kebanyakan mikir. Kalau dengar sesuatu yang memang itu mendatangkan damai sejahtera, suara Tuhan, lakukanlah saudara. Lakukan. Amin. Banyak orang kompromi ya. Taat. Suruh perpuluhan saudara. Itu kan Alkitab tulis saudara. Jangan kompromi lagi. Suruh memberi. Kan ada firman Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Saya belajar loh saudara. Gimana memberi? Memberi yang terbaik. Paling mudah gini. Kalau saudara terbeban sesuatu ya. Ketika ada dorongan ingin memberi. Nilainya yang seringkali jadi kompromi, betul gak? Waduh kalau saya kasih sekian, nanti kegedean. Kalau nanti saya kasih sekian, nanti dikelola gak ya? Dipertanggungjawabkan gak ya? Nanti kalau saya kasih sekian, saya kurang. Saudara, kita belajar saudara, obedience is once. Waktu mungkin saudara memberi nih. Saudara dapat nilai sesuatu. Belajar taat saudara. Belajar taat. Kalau Tuhan kasih angka, justru angka yang pertama itu jangan ditawar-tawar lagi. Wah kegedean Tuhan, tenang. Kalau memang itu dari Tuhan ada damai sejahtera. Tentunya ya, kalau saya belajar ya ketika kami berkeluarga, saya dan suami istri sepakat kalau memberi itu, ya kita belajarlah cari kalau pilihan, cari pilihan angka yang paling besar lah, ya. Soalnya kan kalau kita berdua nih, oh saya kasih sekian, dia sekian. Ternyata isi saya lebih besar, ya saya harus ikut, saya percaya. Ya ketika kita sepakat juga, ya belajar taat saudara. Belajar, jangan kompromi. Taat saudara sama apa saudara? Aturan lah, lalu lintas saudara. Ya saya mau ngomong gini ya, ada orang-orang yang gak pakai helm, di jalanan, dia pikir itu di komplek nggak apa-apa. Saudara, sekali lagi saudara, saya nggak mempermasalahkan helmnya saudara, saya mempermasalahkan hatimu. Kenapa nggak pakai helm gitu ya? Apa yang dipikirkan saudara? Apakah saudara pikir itu hanya di komplek? Nggak perlu, saudara undang-undang nggak ditulis. Kalau jalan di dalam komplek boleh nggak pakai helm. Nggak punya SIM, dikasih kendarai mobil.
Belum 17 tahun. Belum waktunya. Belajar saudara. Ketika kita buka celah, ketika kita tidak taat saudara. Ingat loh saudara, waktu Yesus dicobai, memang dia menang. 3 kali dicobai, Yesus menang. Tetapi ditulis, iblis menunggu waktu yang terbaik. Waktu yang tepat saat kita lengah. Saat kita kompromi. Saat kita nggak taat. Makanya nggak heran saudara, kenapa hidup kita nggak diberkati oleh Tuhan? Karena ketidaktaatan kita. Kita belajar di dalam Natal ini saudara, dari minggu lalu, ketaatan, nama-nama, dan di dalam saat teduh kita diulang, orang-orang yang memberi hidupnya dipakai oleh Tuhan. Ketaatan seperti Maria saudara, dikatakan bahwa jadilah sesungguhnya perkataanmu sesuai ya dengan kehendakmu. Saudara, Maria pribadi yang benar-benar saudara, mungkin dia nggak siap, tetapi dia mau untuk dia menjadi taat. Untuk dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Sebab aku ini adalah hamba-Mu. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Ya, gampang saudara. Kita bisa nggak taat? Bisa. Ya, untuk itu gimana kita mau taat saudara? Ya, yang pertama, punyai respon hati yang benar. Respon hatimu saudara yang benar. Percaya dengan iman saudara. Kalau kita nggak tahu janji Tuhan, kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya tentunya saudara mungkin akan jadi orang-orang yang takut ataupun khawatir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang demikian. Kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita menerima Dia. Dan Dia ada dalam hidup kita. Dan kita nggak perlu takut. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan akan pimpin saudara. Ketika respon hatimu langsung saudara, taat seketika saudara. Kau akan mengalami apa yang namanya janji-janji Tuhan. Udah jangan dikompromiin lagi. Cukup saudara. Hidup kita ini harus ngalamin Tuhan tiap hari. Dengar suara Tuhan. Kalau saudara tahu di Matius 7 yang tadi saudara, ayat-ayat sebelumnya berkata, aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani ini. Tapi sesungguhnya aku gak mengenal engkau. Pengenal nama Tuhan itu penting saudara. Untuk kita terus memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Makanya kenapa gaya hidup yang intensional, terus menerus kita ngalamin Tuhan. Kita ajarkan kepada seluruh umat. Kita mau teman-teman dalam komunitas Sepakat, tiap hari kita sharing firman Tuhan. Jangan ada lagi yang berkata, aduh kok begini-begini aja. Bosen. Gawat saudara kalau ada yang bilang, firman Tuhan di-sharingin aja bosen saudara. Jangan-jangan saudara, jangan-jangan saudara. Kita hari-hari dipimpin siapa saudara? Saudara jawab sendiri. Sejak saya bertobat sampai hari ini, firman Tuhan, ya saya belajar untuk kita baca tiap hari. Kita renungkan. Ya, sebelum ada yang namanya istilah 4M, apapun saudara, ini adalah makanan. Ini adalah kebutuhan kita saudara. Jadi firman Tuhan itu jangan pernah dilupakan. Penyembahanmu kepada Tuhan pun jangan pernah kau lupakan. Hybrid. Mau hybrid atau mau gimana saudara? Saudara, saya undang saudara yang ada di rumah. Kalau ada boleh kesempatan saudara sudah divaksin, ajaklah saudara. Datanglah ke tempat ini saudara. Penting untuk kita bersekutu. Ya, kita memang ada syarat-syarat, tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita bersekutu. Saya nggak meragukan saudara yang di rumah, yang sedang menyaksikan, atau dimanapun saudara sedang beribadah saat ini. Saya tidak meragukan iman saudara, saya tidak meragukan ketaatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jikalau Anda bisa hadir bersama-sama di tempat ini,
itu kita bisa menyembah Tuhan secara korporat. Itu akan jauh berbeda kita ngalamin, saudara. Karena pada dasarnya manusia itu butuh ketemu. Ya, waktu saya cuma ketemu di Zoom aja, saudara ya, kumpul kompak tiap hari. Ketika saya onsite, saya kumpul ketemu, kaget saudara mereka lihat saya. Saya pikir Pak David ini kurang tinggi, ya. Kok ini gede banget saudara. Teman saya yang kurang tinggi malah dibilang, ini kayaknya tadinya lebih tinggi. Nah ini penting saudara onsite. Ya, saya ngajaklah saudara, saya menghimbau, mari kita datang, ini tempat yang paling aman. Kita semua bermasker, ya 1 jam saja. Daripada saudara 1 jam di pusat makanan, pusat perbelanjaan, buka masker, saudara makan 1 jam, itu lebih beresiko. Di sini tertutup mulutmu saudara. Kita saling menjaga, di sini kita menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Saudara, mari kita mau taat. Kita mau hidup percaya kepada Tuhan, memiliki iman. Kita berjalan, percaya walaupun tidak melihat, percaya walaupun tidak mengerti. Karena hidup memiliki respon hati yang benar ya, butuh langsung saudara. Taat aja saudara apa yang Tuhan katakan. Yang berikut saudara, kita harus ya untuk saling menjaga, tentunya kita perlu rekan-rekan di sekeliling kita. Kita punya akuntabilitas. Sejak saya bertobat sampai hari ini, ada orang-orang yang mentor saya. Ada orang-orang yang membina saya. Kita perlu yang namanya Bapak Rohani. Kita perlu pembapaan. Kita perlu pemuritan. Kita nggak bisa sendirian saudara. Karena lewat komunitas, lewat orang-orang yang saudara percaya, di mana saudara otentik apa adanya, saudara terbuka. Saya punya banyak kelemahan. Saya terbuka sama orang-orang yang bimbing saya. Saya minta didoakan. Karena saya percaya lewat saya berakuntabilitas. Hidup saya pelan-pelan akan makin hari diubahkan sifat-sifat jelek saya. Karakter-karakter yang gak benar Tuhan mau habiskan. Karena saya percaya saya sedang berjalan menuju keserupaan Kristus. Kita semua sedang berjalan menuju keserupaan Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita taat. Obedience is once. Taat saudara, gak usah pusing yang lain. 5 hari ke depan, 2021 kita akan tutup. 2022, saudara buka goal settingmu, saudara buka resolusimu, coba evaluasi saudara. Ketaatan apa yang belum saya lakukan saudara? Ketaatan di dalam keuangankah? Di dalam mengelola keuangankah? Apa yang saudara dipercayakan hari ini, apakah saudara berkata, ini masih bagian saya, yang ini bagian Tuhan 10%. Wah, saya emang gak pernah diajarin begitu saudara. Sejak saya bertobat, 1/10 itu memang kita sebagai ekspresi ketaatan kita berikan sebagai materai. Tapi sebenarnya kita sedang berkata 100% itu adalah milik Tuhan. Mobil yang saya miliki, walaupun atas namanya istri saya, itu juga bukan milik manusia, milik Tuhan. Rumah yang kita tinggal, itu milik Tuhan. Ayo saudara, mari kita mau taat. Taat mutlak, gak perlu kompromi. Kita adalah hambanya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan. Mengalami janji-janji Tuhan di tahun-tahun yang mendatang. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Serahkan hidup ini padamu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Ku takkan takut, sebab aku tahu aku beroleh kasih karunia di hadapan-Mu. Ku percaya
Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Engkau yang di tempat ini atau di rumah sedang streaming, mari kita katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ku serahkan hidup ini padamu ya Tuhan. Jadilah kehendakmu di dalam hidupku. Ku takkan takut, sebab aku tahu aku beroleh kasih karunia di hadapanmu. Ku percaya pada firman-Mu, Kau menyertaiku, dan tiada yang mustahil. Takkan ku takut, sebab aku tahu aku beroleh kasih karunia di hadapan-Mu. Ku percaya pada firman-Mu, Kau menyertaiku, dan tiada yang mustahil bagimu. Amin. Saudara, engkau akan melewati tahun ini dan masuk tahun yang baru beberapa waktu ini. Dan kita mau hari ini sama-sama, kita yang di tempat ini maupun di rumah, sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau taat kepada firman-Mu. Aku mau taat kepada perintah-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan, mungkin ada ketidaktaatan yang kita lakukan, yang masih kita kompromikan, saudara. Engkau diminta untuk mengampuni orang-orang pernah mengecewakan kau masih menyimpan kepahitan itu. Dengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan berlarut-larut. Ketika engkau kecewa, engkau memendam kemarahanmu. Kesehatanmu bisa terganggu, saudara. Hari ini lepaskan pengampunan. Ambil waktu untuk engkau juga bisa melakukan rekonsiliasi. Kau melakukan pemberesan, saudara. Jangan pernah menyimpan amarahmu, kekecewaanmu, saudara. Dengar, kita mau lepaskan semuanya. Kita mau tinggalkan itu semua. Kita mau masuk 2022 dengan ketaatan yang total, Amin. penuh kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ada ingatkan ada beberapa hal lain, saudara, saya nggak tahu saudara, tapi Tuhan, Roh Kudus ada dalam hatimu. Dan Tuhan menegur, mari katakan, ini aku hamba-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataan, aku mau taat Tuhan. Dan aku akan melihat mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Berkat keuangan, berkat kesehatan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua. Dan masuk tahun yang baru, kita tidak menjadi takut ataupun khawatir. Amin. Sebab ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang ada dalam hati kita yang sudah memberikan janjinya. Ya. Hanya butuh bagian kita taat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan baik kepada hamba-Mu pribadi maupun kepada kami semua yang mendengarkan. Ya. Biar kami boleh terus berjalan di dalam takut akan Tuhan. Dengar-dengaran dengan apa yang Kau katakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa.